Angkara mana turu tok. Nah, pojokan turu Pak. Dundur ora mburi kok gede-gede itu. Tak coba diteri selimut. Panas sore turu. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam Bapak Trimanto SPD MPD serta Bu Eni Anggreni SPD MPD, juga Bapak Ibu kepala sekolah dari TK, SD, PAUD yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini untuk kesekian kalinya saya memaparkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan di SD Negeri Medono 7. Adapun tahapannya kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Latar belakang kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan pembelajaran mendalam bagi guru kami. Yang pertama, kita mulai dari penyelarasan visi-misi yang telah dilaksanakan di sekolah, yaitu penyelarasan diantaranya sudah terbentuk visi baru yang telah kami sosialisasikan, yaitu terwujudnya pelajar beriman, berkarakter cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Penyelarasan ini juga melibatkan guru, pengawas, kepala sekolah, serta perwakilan dari orang tua, yang harapannya juga bisa diselaraskan sesuai dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Pada kesempatan kali ini, program yang kita ambil adalah pada intervensi intrakurikuler, Bapak Ibu. Kemudian analisis rapor pendidikan di tahun 2025 ini terjadi peningkatan literasi dan numerasi. Namun ada fenomena gapnya, Bapak Ibu, bahwa pada kualitas pembelajaran masih terdapat kategori cukup belum baik. Nah, harapannya dengan latar belakang ini kita melakukan refleksi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, yaitu dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini baru 3 guru kami yang mengikuti kegiatan dari jumlah guru 8 orang, sehingga baru yang mengetahui itu pun belum terlalu mendalam, ya Bapak Ibu. Bisa dikatakan baru 37%, 38% guru yang menguasai minimal konsep dan juga prinsip pembelajaran mendalam dan juga dipraktikkan dalam kelas beliau, sehingga perlu adanya solusi bagaimana mengembangkan kompetensi baik itu secara pengetahuan maupun keterampilan dalam perencanaan pembelajaran di intrakurikuler. Kemudian tujuan yang diambil yaitu meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam, serta hasil yang nantinya ingin dicapai tentunya meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru dalam rangka penerapan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, dan tentunya yang tak kalah penting meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, tahapan kegiatan yang dilaksanakan ada 4, Bapak Ibu, yaitu meliputi akses, kemudian juga ada desain, kemudian ada implement, kemudian ada measure, reflect, and change. Okay? Nah, di sini fokus pertama kita adalah pada kegiatan akses. Pada kegiatan akses ini adalah terdapat identifikasi kondisi real, ya, potensi atau opportunity ya untuk di sekolah kami. Pada kegiatannya rentang waktu di setelah kegiatan pelatihan IN pertama, yaitu rentang 28 sampai 30 Juni. Dalam hal ini, apa metode yang kita gunakan adalah dengan observasi, kemudian juga refleksi Bapak Ibu guru dalam kegiatan komunitas belajar. Dan temuannya sebetulnya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan metode pembelajaran yang variatif, ya. Ada metode dengan diskusi, demonstrasi, project based learning, lingkungan pembelajarannya juga kondusif, kemudian dukungan orang tua. Namun ada tantangan yang kita temukan. Yang pertama, guru masih fokus pada penguasaan konten atau materi saja, dan juga cenderungnya mengikuti buku sumber. Kemudian yang kedua, pemahaman konsep pembelajaran mendalam yang masih terbatas. Tadi
pada asesmen awal kita baru teridentifikasi yang mengikuti pelatihan pun baru 38%. Ya. Kemudian integrasi teknologi sudah dilaksanakan, hanya saja pada asesmen masih perlu peningkatan untuk memanfaatkan ini asesmen yang berbentuk seperti kuis dan lain-lainnya itu memang masih terbatas di fase C. Ya. Kemudian kesimpulannya perlu adanya terdapat kesenjangan tadi Bapak Ibu, sehingga perlu intervensi untuk kegiatan peningkatan kompetensi berupa apa Bapak Ibu setelah disepakati adalah kegiatan in-house training pembelajaran mendalam. Nah ini pada rancangan ilmu korporatif sudah ditentukan menyusun strateginya, kemudian menetapkan indikatornya dan juga di sini adalah menguatkan berbagai peran antara guru dan kepala sekolah sebagai fasilitator serta pengawas. Nah pada tahap desain ini kegiatannya tak kalah penting juga Bapak Ibu. Strategi utama yang kita pilih itu berdasarkan observasi observasi awal, yaitu guru-guru mengumpulkan RPP yang sudah Bapak Ibu guru susun dan masih belum ada istilahnya pengembangan dari pembelajaran mendalam, konsep bentuknya, kemudian prinsipnya. Nah ditemukanlah strategi utama ini kita berbentuk yang berbasis nantinya ada hasil gitu Bapak Ibu, tidak serta-merta hanya diseminasi, karena kita sudah melakukan diseminasi, hanya saja diseminasi ini terbatas waktunya sehingga terasa Bapak Ibu guru perlu mendalami lagi. Kemudian perencanaan awal ini setelah didesain tadi juga ada pembentukan kegiatannya berupa bentuk-bentuk apa yang akan disampaikan, yaitu mulai dari teorinya, kemudian nanti instrumen luarannya apa, outputnya. Jadi akan jelas terukur bagaimana suatu kegiatan bisa menghasilkan produk tidak hanya sekedar untuk administratif. Kemudian narasumbernya dari pengawas sekolah, kepala sekolah serta guru fasilitator. Dalam hal ini adalah guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam dan KKA. Dan selanjutnya di tahap perencanaan ini kita tuangkan dalam implementasi kegiatan in-house training yang dilaksanakan. Sebelum in-house training dilaksanakan tentunya sosialisasi program terlebih dahulu, yaitu kaitannya pembagian tugas tadi yang sudah ada di desain. Kemudian kita sampaikan tujuannya apa, langkah-langkah kegiatannya juga, sehingga pada saat implement ini kegiatan dibagi menjadi in dan on. In ini 2 hari secara tatap muka langsung dari pukul 9 sampai dengan selesai. Kemudian di kegiatan on itu sebetulnya bekerja secara mandiri Bapak Ibu, namun kita satukan dalam ruang belajar di 2 hari. Hari pertama yaitu pemaparan, kemudian juga bedah CP. Hari kedua itu review dari hari pertama CP yang sudah dibuat. Kemudian kita coba melihat tayangan video dari teman-teman kita yang sudah mempraktekkan pembelajaran mendalam, kemudian menganalisisnya juga. Jadi harapannya tidak hanya sekedar teori konsep pembelajaran mendalam, tapi ada bentuk nyata yang terlihat. Namun keterbatasan belum bisa dipraktikkan secara langsung ya, lesson study di kelas, sehingga masih dalam pengamatan video pembelajaran 2 guru kami masing-masing. Kemudian dari ketiga ini adalah review ATP dan RPP yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru, yaitu penyesuaian dengan komponen, kemudian capaian pembelajaran, asesmen serta refleksinya. Dalam hal ini reviewer itu kepala sekolah dan guru yang melaksanakan pembelajaran. Kemudian dalam measure yang tak kalah penting, tadi untuk hasil implementasinya sudah ada 7 guru yang memahami prinsip pembelajaran mendalam dan juga sudah mampu mengumpulkan RPP berbasis pembelajaran mendalam serta terdapat dokumen praktek baik. Untuk measure ini dilakukan dengan observasi maupun dengan catatan perangkat ajar, review bagaimana terkumpulnya modul ajar dan RPP dan ATP, kemudian juga sudah ada peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran,
dokumentasinya bisa terlihat Bapak Ibu pada di slide saya selipkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian untuk refleksi ini adalah komunitas belajar ini mencatat apa saja yang sudah menjadi keberhasilan dan tantangan kendalanya, serta merefleksi strategi lagi untuk kegiatan yang nantinya akan ditindaklanjuti di komunitas belajar. Dan perubahan nyatanya ini terlihat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu guru ini meskipun secara analisis kemampuan dan pemanfaatan teknologinya tidak terlalu banyak, namun beliau berupaya memperbaiki untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang beliau susun. Dan ini beberapa aspek yang bisa dilihat komponen dan rekomendasinya yang dari guru saya bacakan satu adalah untuk di measure pelaksanaan monitoring dan hasil belajar siswa, kemudian juga melaksanakan refleksi berkala serta mengembangkan supervisi. Dan ini kesimpulannya Bapak Ibu bahwa serangkaian kegiatan tersebut adalah meningkatkan kompetensi dari guru, terutama kaitannya dalam pengembangan perangkat pembelajaran serta juga mengembangkan kompetensi kepala sekolah dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi guru. Untuk saran mungkin lebih kepada saya Bapak Ibu, yaitu melaksanakan pendampingan guru dan evaluasi terus dalam penerapan pembelajaran. Dan guru diharapkan mampu menerapkan pembelajaran mendalam yang sudah dirancang di kelas tersebut sehingga kita bisa mengetahui efektivitas dari perencanaan yang dibuat. Ini dokumentasinya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Mohon maaf ngebut-ngebut, insya Allah poin-poinnya sudah tersampaikan. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau saran dari Bapak Ibu. Mohon. Terima kasih Bu Ayu atas paparannya. Menarik sekali apa yang sudah panjenengan lakukan di sekolah panjenengan. Tentunya yang sudah panjenengan lakukan adalah hasil kerja keras dan upaya yang luar biasa, juga hasil kerja dari tim panjenengan di sekolah panjenengan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana panjenengan membagi peran dari semua yang ada di sekolah tersebut sehingga panjenengan bisa melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, dampak atau perubahan apa yang panjenengan paling berkesan dan jangan merasa apa yang saya lakukan ini tidaklah sia-sia. Saya merasa apa yang saya lakukan ini berharga sekali. Itu apa? Itu saja Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Sultan atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, yaitu bagaimana kita berbagi peran dalam kegiatan peningkatan kompetensi ini, dan juga apa hasil yang paling berkesan, perubahan apa yang berkesan dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk berbagi peran ini tentunya melibatkan semua komponen di sekolah, yang terutama adalah kepala sekolah, mengatur dalam nanti memfasilitasi kegiatan dan juga ikut terlibat sebagai narasumber. Yang kedua adalah guru kami sebagai pelaksana juga pengikut peserta diklat. Kita juga berkolaborasi dengan beliau untuk mengisi kegiatan dan juga menjadi salah satu partner dalam coaching kita dalam pembelajaran mendalam. Dan kemudian tak kalah penting juga itu dukungan dari Dinas Pendidikan melalui fasilitator dengan memberikan arahan dan juga pengawas kita yang ikut berkontribusi dalam kegiatan pendampingan, memberikan sesi materi yang juga perlu dikembangkan dalam kaitannya pengembangan kurikulum dan penyelesaian visi misi. Kemudian dari peserta tentunya memang awalnya kita menentukan peserta karena ada kendala bentrok dengan kegiatan, sehingga memang ada tertinggal satu peserta kami memang yang terasa, tapi beliau luar biasa. Di siklus pertama beliau mengikuti dengan lancar karena di siklus kedua ini ada terdapat kegiatan yang memang harus beliau laksanakan. Namun alhamdulillah seiring berjalan waktu ini sudah bisa kembali berkegiatan.
Dan hal ini yang menjadi poin penting itu kita berpikir growth mindset ya Bapak Ibu. Jangan sampai kalau kita melihat diukur karena usia. Saya belajar banyak dari guru-guru yang sudah di atas saya ya. Beliau itu meskipun tahu ini tidak mudah Bapak Ibu, untuk membedah CP menjadi ATP saja tidak cukup waktunya 1 hari dan terasa sekali kurang percaya dirinya. Namun saat kita mulai melaksanakan diskusi bersama, sharing, beliau tidak segan-segan Bu. Istilahnya mendatangi saya sebagai seorang yang masih muda, masih awam juga beliau turun. Namanya untuk sharing, kemudian beliau meminta arahan. Jadi yang saya ambil positifnya adalah ternyata kita belajar itu tidak hanya karena terdesak, tapi kita juga karena memberi ruang beliau untuk lebih mengembangkan potensi meskipun beliau sempurna. Itu yang saya bisa acungi jempol pada beliau. Salah satu figur yang menjadi tokoh yang istilahnya inspiratif di Modal 7 disiplin beliau. Itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi dan madrasah belajar bersama. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.